Di sini kebutuhan manusia yang membentuk motivasi yaitu keinginan untuk berprestasi atau need for achievement. Terus yang kedua, need for power, yaitu keinginan untuk memiliki kekuatan mengatur orang lain dan yang lain sebagainya. Kemudian need for affiliation, yaitu keinginan untuk berhubungan dan berafiliasi dengan orang lain. Di sini terdapat beberapa faktor motivasi dalam pekerjaan. Salah satunya adalah faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Di sini beberapa faktor yang menyebabkan orang puas terhadap pekerjaannya menurut Frederick Herzberg, yaitu yang pertama adalah achievement atau penghargaan dari atasan, dari rekan kerja, atau yang lain sebagainya, itu mempengaruhi kepuasan batin dari seorang pekerja mengenai pekerjaannya. Kemudian recognition, yaitu pengakuan dari orang lain atas pekerjaannya, apakah pekerjaannya itu bagus. Jadi apabila dia diakui pekerjaannya, dia akan semakin merasa puas untuk terhadap pekerjaannya. Kemudian diberikan kepercayaan oleh atasan, kemudian diberikan tanggung jawab, kemajuan dan perkembangan, diberikan kesempatan untuk berkembang, maka pegawai tersebut merasa puas terhadap pekerjaannya. Kemudian di sini terdapat beberapa faktor juga yang dapat menyebabkan pekerja itu tidak puas dengan pekerjaannya. Di sini menurut Frederick Herzberg terdapat faktor-faktor tersebut yaitu policy and administration, seperti birokrasi yang rumit itu menyebabkan para pekerja itu merasa enggan dan lelah menghadapi birokrasi yang berlebihan. Kemudian jenjang karir yang tidak jelas, hubungan dengan atasan yang buruk, keadaan kerja yang buruk, gaji yang kecil, dan hubungan dengan rekan kerja yang buruk juga mempengaruhi ketidakpuasan dalam pekerja, bahkan juga dapat meningkatkan turnover bagi para pegawainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi dari karyawan lagi, ini adalah self-determination theory yang merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal, seperti cognitive evaluation theory, yaitu faktor yang mempengaruhi berdasarkan dari hasil yang didapatkan. Kemudian self-concordance, yaitu faktor motivasi dari dalam diri, jadi lebih termotivasi ketika dia itu merasa itu sesuai dengan tujuan dari hidup dia. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi motivasi yaitu goal setting theory. Di sini seseorang akan jauh lebih merasa termotivasi ketika dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Kemudian faktor lain yang dapat meningkatkan motivasi, yang dapat mempengaruhi motivasi seperti self-efficacy theory. Di sini mendorong manusia untuk mampu merasa bahwa dia itu mampu mengerjakan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Selain itu didorong dengan goal setting, yaitu dia mengetahui apa sih yang harus dikerjakan. Berkat kombinasi tersebut dapat menyebabkan pekerjaan yang baik sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian pada reinforcement, yaitu teori penguatan. Di sini perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang telah terjadi, seperti behaviorisme dan social learning. Jadi dia itu mendapatkan motivasi setelah dia mengetahui dari pengalaman orang lain. Jadi dia melihat keberhasilan orang lain dan dia jadi termotivasi untuk mendapatkan hal yang sama. Kemudian di sini terdapat juga teori yang menyebabkan orang termotivasi, yaitu equity teori atau teori keadilan. Di sini orang itu cenderung untuk membandingkan apa yang dia kerjakan dengan output seperti gaji, bonus, dan yang lain sebagainya, output yang dia dapat dari perusahaan, apakah sudah adil atau belum. Apabila seseorang merasa tidak adil untuk mendapatkan apa yang telah dia kerjakan, dia akan cenderung untuk change output. Misalnya dia merasa hasil yang dia kerjakan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya dia dapatkan. Misalnya dia bekerja keras tapi dengan gaji yang kecil. Nanti dia cenderung untuk menurunkan kinerjanya atau change output. Kemudian change outcome, misalnya dia bekerja terlalu over karena gajinya kecil, dia jadi terdemotivasi. Kemudian distort perception of self, di sini dia bekerja sesuai dengan persepsinya. Jadi dia bekerja sesuai
menurut dia karena dia dapatnya segitu, jadi dia bekerja lebih ke seenaknya seperti itu. Kemudian choose a distort perception of other itu mempengaruhi orang lain dan juga membandingkan kinerja dengan yang lain. Dan yang terakhir, apabila dia merasa tidak adil dalam pekerjaannya, dia akan leave the field atau mungkin melakukan resign. Kemudian di sini terdapat 3 model teori yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan untuk keadilan. Yang pertama itu distributive justice, yaitu keadilan dalam memberikan hasil. Di sini perusahaan itu harus menerapkan bahwa kinerja kerja itu harus sesuai dengan outcome yang dia dapat. Kemudian procedural justice itu keadilan yang diterapkan itu prosedur yang diterapkan kepada seluruh karyawan itu sama dan adil. Kemudian interaction justice, yaitu interaksi yang diberikan oleh para pekerjanya itu sama dibandingkan dengan yang lain sehingga keadilan itu tercipta dengan baik. Kemudian ada teori lagi yang menciptakan motivasi, yaitu expectation theory. Di sini motivasi itu terbentuk dari ketertarikan terhadap outcome yang didapatkan. Jadi ketika manusia itu merasa saya harus mencapai sesuatu, jadi dia menciptakan individual effort atau kerja keras untuk mencapai individual performance dan mendapat organization reward, itu yang merupakan tujuan dari yang membentuk motivasi tersebut. Untuk implikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Artika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari berbagai teori yang sudah disampaikan oleh Mbak Sarsha tadi. Untuk yang pertama adalah job engagement. Job engagement ini sendiri mungkin udah banyak dari kita udah tahu ya. Jadi job engagement ini meliputi investasi dalam bentuk fisik, kognitif, emosional dari semua pegawai yang kemudian dituangkan dalam pekerjaannya. Jadi dengan adanya job engagement ini membuat pegawai lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Dan job engagement ini juga tercipta apabila dari pegawai itu menyukai job desk yang diberikan kepada mereka. Jika mereka nggak menyukai job desk-nya, maka job engagement ini tidak bisa tercipta. Dan dari job engagement ini akan terjadi keseimbangan jika terdapat balance antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jika ada balance antara kedua aspek tersebut, maka akan menimbulkan efek yang positif, yaitu yang pertama adalah tingginya produktivitas pegawai dalam melakukan pekerjaannya, dan juga fewer safety incident. Jadi lebih sedikit insiden yang terjadi di dunia kerja, dan juga menurunnya tingkat turnover pegawai. Nah, jika job engagement ini berdampak negatif, maka antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu tidak bisa balance gitu. Jadi biasanya pegawai itu tidak banyak waktu untuk family time misalnya seperti itu. Jadi mungkin bisa terjadi konflik di keluarga atau bahkan burnout itu seperti pegawai itu merasa sangat kelelahan dengan pekerjaan yang diberikan. Nah, ini adalah gambaran seperti rangkuman dari berbagai teori yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama dapat kita lihat di sebelah paling kiri itu ada opportunity. Nah, opportunity ini datang sebelum individual effort. Jadi opportunity ini bisa menimbulkan efek negatif dan dampak positif bagi pegawai. Dampak negatifnya itu misalkan opportunity datang nih, tapi itu semakin membuat upaya dari pegawai itu hilang. Jadi semakin menghilangkan semangat pegawai dalam bekerja. Nah, untuk dari segi positifnya, dari opportunity ini dapat menambah effort dari masing-masing pegawai untuk bekerja lebih bagus lagi. Dan di sebelah kanan dapat kita lihat semuanya, itu ada individual performance. Jadi apabila opportunity ini sangat mendukung individual effort, maka muncullah ability dan juga performance evaluation system yang bagus, sehingga akan menimbulkan individual performance yang bagus juga bagi para pegawai. Nah, jika dari individual performance tadi sudah bagus, maka perusahaan akan memberikan rewards kepada pegawai, yang di sini dituliskannya adalah organizational reward. Jadi, semua ini saling berhubungan ya. Apabila opportunity itu dia positif, maka upaya atau individual effort-nya juga bagus, dan pegawai bisa mencapai individual performance yang bagus, sehingga dari perusahaan dapat memberikan rewards kepada pegawai. Rewards ini dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dapat dilihat di sini ada performance, yang kedua dari evaluasi, dan kriteria kerja. Nah, dari organization rewards ini nantinya akan memicu pegawai untuk untuk dapat fokus mencapai personal goal masing-masing. Jadi dari opportunity yang positif akhirnya dapat mencapai personal goal, di mana personal goal ini nantinya yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan tentunya.
Dan di sini dapat dilihat pada garis merah yang paling atas, di situ ada dari individual effort menuju ke atas. Nah, ini khusus untuk para pegawai yang dia tuh sudah punya rasa pede yang sangat bagus. Jadi dia tuh percaya diri bahwa saya ini berprestasi, saya ini pegawai yang mungkin kemampuan saya di atas rata-rata. Jadi dia tuh bagi mereka yang mempunyai mindset seperti itu, mereka tidak perlu step-step yang seperti ini, tidak perlu dari individual effort, dari performance. Jadi dia tidak memberikan reward. Dia dari individual effort dia akan langsung loncat kepada personal goal yang ingin dia capai. Jadi dia akan menunjukkan high need of achievement dia dari perusahaan itu. Memang sih ini nggak semua pegawai punya semangat yang seperti ini, tapi pasti ada beberapa pegawai dalam suatu perusahaan yang mereka mempunyai tingkat kepercayaan diri dan memang kapabilitasnya sangat bagus. Nah, selanjutnya ini adalah job characteristic model. Di sini ada 3 step utama, yaitu yang pertama core job dimension, yang kedua critical psychological stage, dan yang terakhir adalah outcomes, personal and work outcomes. Dari core job dimension sendiri ada 5 langkah. Yang pertama adalah skill variety. Jadi skill variety ini kenapa skill variety ini sangat penting? Dari skill variety ini kita bisa membuat pegawai itu melakukan berbagai macam jenis pekerjaan, dan dari situ nanti otomatis pegawai itu dapat pengetahuan yang baru, dapat pengalaman baru. Jadi dia bisa seperti multitasking. Dan yang kemudian task identity. Untuk task identity ini dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai itu pasti ada penyelesaian yang harus kemudian disubmit. Nah, dari penyelesaian itu kita bisa melihat sejauh mana sih hasil kerja yang sudah dilakukan itu, apakah sudah sesuai dengan standar, apakah sudah sesuai dengan goal yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah task significance, di mana tugas yang dilakukan oleh para pegawai ini nantinya akan berdampak langsung kepada kehidupan orang lain. Misalkan di sini saya mencontohkannya yang paling gampang adalah pekerjaan sebagai dokter atau perawat di bidang kesehatan. Jadi di sini misalkan ada pasien datang nih, mereka kan otomatis berobat, mereka ingin sembuh. Nah, jadi kinerja dari dokter dan perawat ini nantinya akan membawa dampak bagi pasien. Dan itu dampaknya itu langsung dirasakan gitu. Jadi ini yang dinamakan task significance. Jadi pekerjaan yang kita lakukan langsung berdampak kepada kehidupan orang lain. Yang keempat adalah autonomi. Autonomi ini di mana pekerjaan yang kita lakukan itu memberikan kita kebebasan, independensi, serta keleluasan kita dalam bereksperimen. Misalkan kita seperti apa sih kita men-schedule pekerjaan kita, terus job desk-nya, mungkin kita bisa berinovasi dengan pekerjaan yang kita lakukan. Dan itu otomatis inovasi itu harus pasti membawa keuntungan bagi perusahaan yang misalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat atau seperti apa. Dan yang terakhir feedback ini tidak kalah penting karena dari feedback ini sendiri kita sebagai para pegawai akan mengetahui sejauh mana sih hasil kinerja kita bagi perusahaan, apa saja kekurangan yang harus kita benahi kayak gitu. Dan pada step yang kedua pada critical psychological, di sini dari skill variety, task identity, dan task significance, di situ akan dari ketiga langkah itu akan menghasilkan experience meaningfulness of the work. Jadi di situ pegawai itu akan merasa benar-benar ngerasain apa sih manfaat dari kinerja mereka yang selama ini dilakukan kayak gitu. Jadi pegawai juga memiliki pengalaman tersendiri dari beberapa pekerjaan yang dia lakukan. Dan untuk autonomi ini akan menimbulkan experience responsibility for outcomes of the work. Jadi pegawai itu bisa ngerasain seberapa besar tanggung jawab dia dalam pekerjaannya. Misalkan nantinya dia ada miss di pekerjaannya, jadi dia tuh bisa menghandle untuk lebih bagus lagi. Dan untuk yang terakhir feedback ini otomatis akan menambah pengetahuan dari result dari hasil kinerjanya nanti. Nah, apabila dari kelima step ini bisa dilakukan dengan baik, nantinya akan menimbulkan outcomes yang baik juga. Yang pertama adalah high internal work motivation, jadi otomatis ini akan menambah motivasi bagi para pegawai. Dan yang kedua, performance yang bisa ditingkatkan. Dan yang ketiga, satisfaction with the work, jadi pegawai itu merasa
saya udah puas nih dengan pekerjaan saya selama ini, jadi nggak ada rasa bosen atau nggak ada rasa seperti ngerjain sesuatu tuh seperti seenaknya atau ogah-ogahan kayak gitu. Dan juga ini dapat menurunkan turnover dan absen. Yang berikutnya adalah job redesign. Nah, job redesign ini ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk job redesign. Sebelumnya kenapa sih job redesign ini juga merupakan faktor yang penting untuk memotivasi pegawai? Karena dengan adanya job redesign, jadi untuk meningkatkan fleksibilitas antara pegawai dan menghindari adanya turnover. Job redesign pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan job rotation. Job rotation ini tujuan utamanya untuk mengurangi kebosanan pegawai, meningkatkan motivasi, dan juga dapat membantu pegawai untuk memahami seberapa penting sih pekerjaan dia selama ini. Misalkan saya dulu di bagian teknik dan sekarang saya ada di SDM. Jadi saya bisa melihat seperti apa sih pekerjaan saya di teknik dulu tuh. Jadi misalkan saya dulu ada saat di mana saya bekerja seenaknya sendiri. Jadi saya dari luar itu bisa lihat kalau saya seenaknya sendiri akan berdampak seperti apa pada perusahaan seperti itu. Jadi kita bisa kayak bercermin gitu. Dan yang kedua adalah relational job design. Jadi relational job design ini lebih mengacu kepada pekerjaan yang kita lakukan itu berhubungan mempunyai dampak bagi mungkin stakeholder atau lingkungan di mana tempat kita bekerja. Seperti kemarin kalau yang saya ketahui sih dari Pelindo itu kadang mengundang seperti stakeholder gitu. Jadi mereka dari Pelindo mencari tahu selama ini sejauh mana sih Pelindo ini dapat membantu pelaksanaan pekerjaan para stakeholder, apakah sudah cukup membantu dan kekurangan dari Pelindo itu apa aja. Dan yang ketiga adalah telecommuting. Untuk telecommuting ini sebenarnya kita udah lakukan sih dalam masa pandemi ini. Jadi ini sama halnya dengan seperti yang sekarang kita sebut sebagai work from home ya, WFH. Jadi intinya adalah di sini bekerja dari rumah atau bekerja pokoknya di luar lingkungan kantor. Nah, telecommuting ini nggak bisa kita terapkan pada semua aspek pekerjaan karena ada beberapa aspek yang misalkan bagi teman-teman yang bekerja di lapangan otomatis kan harus standby di lapangan. Jadi untuk telecommuting atau WFH ini tidak bisa diberlakukan secara maksimal. Dan yang selanjutnya adalah job sharing. Job sharing ini merupakan sistem di mana dalam satu job description di situ dilakukan oleh 2 atau lebih orang. Jadi ada pembagian kinerja, tapi dalam satu job description yang sama. Job sharing ini bisa dilakukan apabila dalam 1 minggu itu jam kerjanya bisa mencapai 40 jam. Itu baru bisa dilakukan dengan cara job sharing. Dan yang terakhir adalah flexi time. Sebagaimana kita ketahui, Pelindo sudah memperlakukan flexi time. Jadi flexi time ini kita semua udah ngerasain ya, apa sih enaknya ada flexi time. Jadi di sini kita bisa lebih fleksibel dalam mengatur jam kerja. Misalkan kita ada kebutuhan yang mendadak, kita harus ke rumah sakit atau kemana, jadi kita bisa memanfaatkan flexi time ini dengan baik. Dan dengan adanya flexi time ini juga bisa menghilangkan kebosanan pegawai di kantor. Mungkin pada saat itu ada mungkin crash dengan temannya atau gimana, jadi bisa mengambil flexi time ini. Ini adalah sejauh mana employee involvement dan participation dalam perusahaan. Di sini lebih menekankan pada proses partisipasi yang menggunakan input dari para pegawai untuk meningkatkan komitmen dan otomatis bertujuan untuk keberhasilan perusahaan. Di sini ada 2 langkah. Yang pertama adalah participative management dan yang kedua adalah representative participation. Untuk participative management, di sini maksudnya adalah mengikutsertakan para pegawai dalam pengambilan keputusan. Tetapi di sini di mana ada bawahan dan atasan. Nah, di sini participative management ini mengutamakan bahwa bawahan itu bisa mengambil keputusan tanpa adanya instruksi dari atasan. Positif dari participative management ini dapat mengurangi keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mempercepat proses pekerjaan. Kadang kan kita nunggu atasan pada saat rapat, kita nunggu atasan masih ada rapat yang lainnya atau gimana. Nah, kita bawahan itu bisa mengambil keputusan tanpa instruksi dari atas. Dan yang kedua adalah representative participation, di mana ini siapapun boleh ngambil keputusan. Jadi tanpa melihat level, tanpa melihat grade.
Jadi entah itu atasan, bawahan, atau karyawan-karyawan yang lainnya bisa mengambil keputusan yang otomatis keputusan itu harus disetujui oleh anggota bersama. Dan yang berikutnya adalah seberapa penting sih kita menggunakan reward itu untuk memotivasi para pegawai. Langkah pertama yang harus kita ketahui, kita harus establishing a pay structure. Jadi kita harus membuat struktur reward yang seperti apa yang perusahaan butuhkan untuk bisa memotivasi para karyawannya. Di sini ada how to pay, jadi ada beberapa langkah yang kita sampaikan dari teori ini. Jadi tidak semua dari langkah-langkah ini bisa kita terapkan pada suatu perusahaan. Jadi harus dilihat juga tingkat fleksibilitas perusahaan itu seperti apa. Yang pertama adalah variable pay program. Variable pay program ini merupakan rencana penggajian atau pemberian reward yang didasarkan pada porsi gaji masing-masing pegawai. Dapat juga dihitung menggunakan ukuran kinerja perusahaan. Yang kedua, piece rate pay plan, yaitu di sini rencana pembayaran gaji di mana para pekerja akan dibayar dengan jumlah tetap untuk setiap produksi yang diselesaikan. Biasanya kalau ini bisa lebih banyak ke produksi gitu ya. Jadi dia menerima reward itu sesuai gaji yang dia terima setiap bulan. Yang ketiga, merit based pay plan, yaitu pembayaran gaji berdasarkan penilaian kinerja. Dan di sini keuntungan sistem penggajian menggunakan merit based pay plan ini bahwa masing-masing orang itu mempunyai pendapat. Jadi mereka ini bisa lebih memicu para pegawai untuk bekerja lebih baik karena nanti jika pekerjaan mereka baik, maka penilaiannya juga baik, dan ini berdampak kepada reward yang akan diberikan oleh perusahaan. Otomatis siapa yang bekerja lebih bagus akan dapat reward yang lebih besar. Yang keempat adalah bonus. Bonus ini merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan sebagai reward atas kinerja terkini. Jadi bonus ini sistemnya diberikan setiap tahun, seperti yang udah pernah kita terima. Jadi bonus ini adalah total dari kompensasi perusahaan bagi para pegawai berdasarkan kemampuan perusahaan itu juga. Dan dari teori ini kita ambil berdasarkan hasil riset bahwa pemberian bonus kepada karyawan ini dapat digolongkan ke dalam salah satu aspek yang yang efeknya sangat cukup signifikan untuk bisa memotivasi para pegawai. Yang selanjutnya adalah profit sharing plan. Untuk profit sharing plan ini pembagian laba perusahaan dengan cara mendistribusikannya dalam bentuk kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang oleh perusahaan. Jadi pembayarannya dapat berupa uang tunai atau alokasi dalam bentuk saham. Yang selanjutnya adalah employee stock ownership plan. Jadi seperti kita ketahui, stock ownership plan itu adalah saham yang dibagikan kepada pegawai yang biasanya harganya itu lebih rendah dari harga pasar. Jadi di sini perusahaan memang sengaja membagikan saham perusahaannya kepada para pegawai yang nantinya dengan tujuan untuk memotivasi para pegawai. Jadi pegawai itu benar-benar dianggap sebagai aset. Jadi perusahaan mempercayakan sahamnya untuk dikelola oleh para pegawainya. Sebenarnya di sini ada kekurangannya sih, kalau kan tidak semua pegawai itu dia mengetahui cara kerja saham itu seperti apa. Jadi mungkin kalaupun nantinya akan diterapkan seperti ini, harus ada seperti training seperti terlebih dahulu ya. Gimana sih cara mengelola saham agar pegawai yang diberikan saham ini tidak menjadi sia-sia seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluation of variable plan. Jadi perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap variabel gaji itu apa aja, sehingga reward yang diberikan itu bisa benar-benar bisa memotivasi para pegawainya dan perusahaan tidak sia-sia memberikan reward. Nah, berdasarkan riset juga di sini kami ambil bahwa perusahaan yang memberikan reward pada pegawainya akan memiliki tingkat engagement yang dari para pegawai yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memberikan reward seperti itu. Next. Kemudian, bagaimana sih cara kita menggunakan benefit itu, dan di sini ada intrinsic reward to motivate employee. Jadi ada flexible benefit di mana di sini tuh seperti program tunjangan yang diberikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memotivasi para pegawainya
untuk dapat menyusun paket tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi para pegawai masing-masing. Untuk yang kedua adalah using intrinsic reward. Di sini salah satu reward bagi pegawai. Jadi intrinsic reward ini merupakan imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan, misalkan contohnya kayak kelangsungan kerja, jenjang karir yang jelas, terus kondisi lingkungan yang kondusif, dan sebagainya. Untuk contoh intrinsic reward itu, misalkan kita bekerja dalam suatu tempat, jadi kita tuh merasa bahwa kemampuan kita itu bisa meningkat di tempat tersebut, dan kita merasa kita tuh dihargai oleh rekan kerja dan oleh atasan seperti itu. Dan dari adanya intrinsik ini, para pegawai dapat termotivasi dan meningkatkan kinerja, serta mereka akan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Demikian teori motivasi yang kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab itu kami buka. Apabila ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan melalui chat, atau mungkin yang ingin bertanya secara langsung bisa hands up atau pakai mengacungkan jari apabila ingin bertanya. Bisa ditulis di chat. Untuk pertanyaan terbaik, kita menyediakan hadiah loh. Ada buku-buku menarik yang buat lebih termotivasi lagi untuk bekerja lebih baik di Pelindo 3. Mungkin ada yang ingin bertanya? Selamat siang, Mbak. Boleh tanya? Oh ya, selamat siang Mas Imron. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Saya mau nanya yang saya lebih menarik ke masalah pendapatan sih, Mbak. Bisa dimundurkan yang slide. Pendapatan ya. Di slide yang mana, Mas? Ini kah? Ya. Oh iya. Kalau berdasarkan yang saya tahu kan kita di sini ada merit based pay plan untuk kita sendiri, kita ada bonus juga. Terus kalau menurut Mbak sendiri dari item-item yang ada itu, sebaiknya untuk Pelindo mana aja ya yang bisa kita pakai untuk dasar pemberian pendapatan? Kalau yang setahu saya ya Mbak ya, setahu saya kan kita ada merit based pay plan dan bonus. Sedangkan untuk profit sharing, setahu saya belum ada. Terus untuk employee stock ownership plan, karena di perusahaan kita itu belum ada yang melantai di bursa saham, mungkin belum ada juga. Yang mau saya tanyakan, apakah jika profit sharing plan itu dijalankan, di perusahaan kita akan lebih baik bagi motivasi pegawai. Terus kalau menurut Mbak sendiri, biasanya di perusahaan-perusahaan lain ya Mbak, untuk profit sharing itu kan lebih banyak mereka memberikan kepada pegawai-pegawai yang langsung berhubungan dengan penjualan seperti marketing, sales, dan juga pihak-pihak yang langsung mengoperasikan atau berpengaruh ke proses produksi. Sedangkan untuk yang lain seperti orang keuangan, orang SDM, orang teknik, atau orang SMK 3, itu terkadang tidak mendapat bagian pada profit sharing plan tersebut. Kalau menurut Mbak sendiri, sebaiknya gimana kita cara membagi-bagi profit sharing plan tersebut pada bagian-bagian di perusahaan supaya orang itu tidak saling iri, karena kadang kan untuk bagian keuangan atau SDM orang operasional, orang marketing dapat tambahan pendapatan, kita enggak, padahal kita juga secara tidak langsung ikut berpartisipasi pada produksi perusahaan. Terima kasih Mbak, itu aja. Ya, terima kasih Mas Imron, pertanyaannya sangat menarik sekali. Saya akan coba menjawab ya. Di sini dari keseluruhan
cara untuk memotivasi karyawan, ini ada kayak variable pay, merit base, bonus, itu semua itu dapat diimplikasikan di pekerjaan dalam memberikan profit kepada karyawan. Jadi sebaiknya itu perusahaan itu memberikan profit itu emang yang sesuai dengan yang dikerjakan, dan untuk pemberian profit sharing plan itu sebaiknya itu menganut teori keadilan ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi setiap orang itu memiliki kontribusi di perusahaan, walaupun dia di bagian SDM, di bagian teknik, bagian yang mungkin nggak berpengaruh secara operation. Mungkin emang di bagian operation itu yang menghasilkan uang, tapi dia operation itu nggak bakal berjalan dengan baik kalau nggak didukung oleh subdiptain seperti teknik yang membangun fasilitas, terus keuangan yang mencatat, dan yang SDM yang mengatur sistem-sistem seperti itu. Itu setiap subdit itu memiliki pengaruh. Jadi profit sharing plan itu sebaiknya diimplikasikan secara adil, yaitu diberikan kepada seluruh karyawan dengan proporsi sesuai dengan yang seharusnya, dan itu harus sebaiknya diatur sesuai dengan peraturan dari perusahaan. Seperti itu. Mungkin Mbak Artika ada yang mau ditambahkan? Kalau saya pribadi, saya setuju dengan pendapat Mbak Sarsha tadi. Jadi bagaimanapun juga memang itu hak semua pegawai ya, tapi kita harus balik lagi tadi seperti yang dibilang mengacu kepada teori keadilan. Jadi pembagian persentasenya nanti otomatis tidak akan sama rata antara tim marketing atau tim supporting seperti teknik dan lain-lain. Jadi kalau disamaratakan otomatis nanti yang utama itu kan dari tim marketing. Jadi nanti akan menimbulkan seperti kecemburuan seperti itu. Jadi semua boleh menerima, cuman untuk persentasenya harus disesuaikan lagi dengan peraturan perusahaan yang ada. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mas Imron? Sepertinya sudah ya, Mas. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Mas Rafli Brianta Dehan, yaitu teman saya sendiri yang dulu di Lembar ya, Mas Rafli ya. Di sini dia bertanya bagaimana cara menghadapi zona nyaman yang sering dihadapi. Mungkin banyak kali pegawai Pelindo 3 yang udah merasa nyaman berada di satu tempat itu, mungkin banyak juga yang seperti yang kita lihat, jadi dia merasa saya udah nyaman di sini, saya nggak mau ikut berpartisipasi dalam misal pelatihan atau mutasi-mutasi lain. Itu tentu saja akan mempengaruhi motivasi kerjanya, karena dia kalau berada di zona nyaman, dia itu akan ingin terus di situ. Jadi motivasi dari orang tersebut itu terbilang rendah. Jadi untuk meningkatkan motivasinya, ya sebaiknya dilakukan seperti job redesign, seperti mungkin job rotation atau share job seperti yang tadi Mbak Artika udah jelasin seperti itu. Kemudian pertanyaan lain, participative management. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Made Ari ya. Pertanyaannya adalah, pada participative management, apakah langkah tersebut benar-benar efektif dalam proses peningkatan motivasi? Karena pada beberapa perusahaan masih memiliki birokrasi yang cukup kuat. Tadi yang seperti kami jelaskan, participative management ini adalah di mana keikutsertaan bawahan dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi mungkin dalam beberapa perusahaan masih belum bisa maksimal ya untuk penerapan participative management ini sendiri, karena untuk yang birokrasi masih kuat itu memang agak susah ya bagi bawahan untuk mengambil keputusan. Jadi sebaiknya proses participative management ini seperti ditinjau ulang gitu, ditinjau kembali apakah program motivasi yang seperti ini benar-benar bisa ngefek buat pegawai, bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kalau memang perusahaan itu masih, birokrasi di perusahaan itu masih benar-benar kuat, jadi kayak sia-sia gitu adanya program participative management ini. Di situ nanti malahan pegawai yang misalkan bawahan yang dia berusaha untuk show off gitu, malah misalkan kayak dibully atau
atasannya jadi nggak suka seperti itu. Jadi dampaknya malah negatif. Jadi bagi perusahaan yang ingin menerapkan participative management, sebaiknya disesuaikan lagi dengan birokrasi yang ada di perusahaan tersebut. Jangan sampai maunya itu memotivasi, ini malah mendemotivasi para pegawainya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Madiari? Mbak Madiari bisa ditampilin. Mungkin udah puas kali ya Mbak Madiari. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ratna Ariska, mohon sudah berapa kali sih metode yang digunakan oleh dan seperti apa kendalanya? Yang kita ketahui udah banyak macam ya, Pelindo itu menggunakan beberapa macam metode seperti pelatihan, dan akhir-akhir ini kan lebih banyak pelatihan yang dilakukan oleh Pelindo 3. Nah, di situ tujuannya itu untuk meningkatkan, terutama meningkatkan pengetahuan para pegawai, meningkatkan pengalaman, dan juga dari situ otomatis akan motivasi pegawai. Jadi dengan pelatihan itu sebenarnya yang diharapkan perusahaan itu harusnya pegawai itu bisa bisa mengupgrade skill-nya. Jadi di sini kalau ditanya kendala, kalau menurut kami sih kendalanya mungkin lebih ke personal ya, kan ada beberapa yang udah ikut pelatihan nih misalnya, terus dia balik lagi ke unit kerjanya. Nah di situ dia merasa ngapain sih aku ikut pelatihan kayak gini, toh juga kerjaanku kayak gini-gini aja. Nah itu kembali lagi sih kepada pribadi. Yang pertama kembali lagi kepada pribadinya. Jadi mau nggak sih dia itu benar-benar mau meningkatkan skill-nya. Kalau perusahaan udah membekali dia udah dengan pelatihan, dengan berbagai macam kegiatan, tapi dari dirinya itu dia tuh nggak aware bahwa pelatihan itu sangat bermanfaat buat dia. Dan yang kedua, dari pelatihan ini juga bagi pegawai yang udah balik dari pelatihan dan kembali ke unit kerja harus didukung oleh atasan. Jadi tidak mungkin kan pegawai itu ikut pelatihan tanpa diketahui oleh atasan. Jadi begitu mereka balik dari pelatihan, atasan harus mengkorek informasi nih, pelatihannya kayak gimana, terus apa aja ilmu yang didapat. Dan dari situ atasan harus memberi wadah bagi para pegawai untuk sharing knowledge seperti itu kepada para pegawai yang lainnya. Jadi dia tidak hanya memotivasi dirinya sendiri, tapi dia memotivasi teman-teman yang lainnya, bahkan memotivasi atasannya. Seperti itu sih. Mungkin Mbak Sarsa mau menambahkan? Saya setuju dengan pernyataan Mbak Artika, ya sepakat sih. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Junaidi dari BBN. Di sini dia bertanya bagaimana cara menumbuhkan motivasi untuk pegawai yang tidak pindah dan tidak mengalami kenaikan grade dalam karirnya. Ini kok sepertinya malah curhat ya Mas Junaidi. Jadi seperti yang udah kami bahas tadi, itu tentu saja saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi emang kalau keadaan seperti itu menurunkan dari motivasi dari kita. Jadi kita agak sedikit ngerasa tidak adil dan juga ngerasa kita tidak memiliki pengakuan pekerjaannya. Jadi kita ngerasa ya udahlah kalau emang seperti itu, jadi lebih demotivasi dan agak lebih malas. Jadi sebaiknya ya untuk menumbuhkan motivasi itu seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Mbak Artika, yaitu bikin job redesign. Salah satunya yaitu misal kalau memang udah SDM mengetahui ada seorang pegawai yang sudah demotivasi, itu bisa melakukan job rotation atau job sharing kepada pegawai tersebut sehingga dia dapat meningkatkan motivasinya. Mungkin seperti itu Mas Junaidi. Kemudian untuk pertanyaan lain, mungkin Mbak Artika ada yang mau ditambahkan atau udah sepakat? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Ratna. Bagaimana menurut Anda perusahaan dapat menjangkau demotivasi oleh para pegawai yang ditugaskan pada area kerja yang cukup tidak terjangkau? Dan apa saran Anda untuk mengatasi demotivasi tersebut, baik untuk perusahaan ataupun untuk pegawai terkait? Jadi di sini untuk para pegawai yang bekerja di lokasi yang cukup jauh dari
mungkin jauh dari home base. Di sini tidak hanya motivasi itu tidak hanya datang dari pegawai itu sendiri. Jadi di sini peran atasan itu sangat penting. Jadi sebagaimana atasan kan dia tidak hanya bekerja dengan baik menyelesaikan pekerjaannya, tapi juga dia harus memahami seberapa penting sih misalkan seperti apa ya kesejahteraan para pegawainya yang ada di area tersebut. Jadi di sini harus atasan itu harus bisa aware ya, bisa peka, sensitif gitu. Kalau ada bawahannya yang misalkan dia udah mencapai titik rendah nih demotivasi, jadi bisa diajak ngobrol. Biasanya kan ada CMC itu, jadi dari situ bisa dikorek informasi kenapa sih dia kok jadi kayak gini, kerjaannya nggak benar atau dia demotivasi. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya apa, mungkin bisa disampaikan ke perusahaan dan perusahaan akan melakukan berbagai cara. Contohnya yang sudah kami sebutkan tadi ada mungkin job rotation atau relational job design kayak seperti itu. Jadi bisa dilakukan. Jadi motivasi itu memang tidak bisa muncul dari diri sendiri, tapi ada trigger dari eksternal yang harus kita buat untuk memotivasi diri sendiri. Apakah sudah cukup jelas, Mbak Dwi Ratna? Ini ada pertanyaan dari Edwin Gunawan. Apa sih yang harus manajemen lakukan untuk meningkatkan motivasi pegawai di masa resesi dan pandemi dengan biaya yang minimal? Jadi motivasi pegawai itu tidak, kalau menurut buku ya dari teori yang sudah saya baca, jadi itu tidak melulu soal uang yang didapatkan oleh pegawai. Jadi ada beberapa faktor yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan dari karyawan seperti penghargaan dari atasan, kemudian memberikan pengakuan, memberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk tumbuh bagi karyawan itu juga meningkatkan motivasi dari karyawan, bukan hanya melulu soal bonus dan juga gaji yang diterima oleh karyawan, karena tempat kerja yang nyaman itu juga meningkatkan motivasi dari karyawan, bukan hanya soal benefit yang diterima oleh karyawan seperti itu. Jadi kalau dengan biaya yang minimal ya, kalau menurut saya ya, jadi untuk meningkatkan motivasi itu tidak melulu soal uang, tapi juga lingkungan kerja yang nyaman, hubungan dengan atasan yang baik, serta memiliki rekan kerja yang baik. Seperti itu. Sepertinya cukup. Terus pertanyaan yang lain. Oh, ini ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan partisipatif manajemen tadi dari Bapak Rashid Ridho. Jadi beliau menanyakan bahwa dari penjelasan tadi mengenai partisipatif manajemen, saya menangkap bahwa hal tersebut diimplementasikan dengan menyuarakan langsung pada pimpinan dalam satu forum. Apakah hanya itu saja cara implementasinya? Jadi untuk yang partisipatif manajemen ini tidak hanya melulu dalam satu forum sih. Ini enggak, misalkan pada saat itu pimpinan lagi lagi nggak ada di tempat gitu. Nah di situ ada permasalahan yang butuh diselesaikan dengan cepat. Jadi kita butuh quick problem solving ya. Di sini bawahan itu boleh ngasih solusi, boleh ngasih pendapat seperti itu. As long as pendapat itu sendiri bisa diterapkan dan tidak merugikan perusahaan. Jadi nggak hanya dalam forum gitu, enggak sih. Cakupannya lebih luas lagi. Ini satu lagi ya pertanyaannya dari Ibu Dina Herda Ningrum. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menurut pendapat saudara cara agar pegawai dapat meningkatkan motivasi kerjanya supaya tidak hanya merasa sudah puas dengan aspek fisik, yaitu kebutuhan keuangan, namun dapat mencapai aktualisasi diri dari masing-masing pegawai. Jadi sudah seperti kami jelaskan tadi, dari berbagai macam teori tadi kan, terutama pada teori yang disampaikan tadi, di situ ada langkah-langkah yang di situ tujuan perusahaan itu pegawai mengetahui seberapa penting sih pekerjaan dia bagi perusahaan. Jadi seperti tadi kan dapat dilihat pada yang kami contohkan tadi bahwa pegawai itu dapat melihat dari luar, dari misalkan tadi ada yang pekerjaan sebagai dokter atau perawat, itu kan dia
bisa langsung berhubungan dengan orang lain. Jadi kita tuh harus menanamkan rasa aware kita terhadap lingkungan atau kalau di sini kan kita menyebutnya stakeholder. Jadi seberapa penting sih kinerja yang kita lakukan ini dapat membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi memang selain reward juga kita harus menumbuhkan rasa sense of belonging kita terhadap perusahaan dan terhadap kinerja yang kita lakukan. Jadi dengan begitu kita bisa mencapai aktualisasi diri dari masing-masing pegawai. Oke, saya akan mencoba menjawab satu lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Selamat. Di sini dia bertanya, faktor usia terkadang sangat berpengaruh pada motivasi kerja. Bagaimana kiat agar motivasi terhadap pegawai yang tetap tinggi meski usia pegawai sudah mendekati pensiun? Di sini mungkin cara yang dilakukannya itu bisa menggunakan expectation teori, yaitu memberikan keyakinan kepada pegawai tersebut itu bahwa dia itu mampu untuk mengerjakan pekerjaannya. Misalnya dengan memberikan pelatihan, terus pengembangan diri, jadi dia tuh merasa dia mampu untuk mengerjakan. Jadi apabila dia merasa mampu untuk mengerjakan, dia jadi lebih termotivasi bahwa dia tuh bisa mengerjakan dan motivasi dari dirinya tuh meningkat karena dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Seperti itu. Biasanya kan bagi para pegawai yang memang mendekati pensiun itu kan mereka merasa, aduh aku udah tua nih, aku udah nggak dibutuhin kayak gitu kan. Jadi di sini juga harus ada peran serta dari atasan bahwa atasan itu tetap menganggap beliau yang mau pensiun ini tetap masih menjadi pegawai di situ. Jadi atasan juga harus memberikan job desk yang bisa dikerjakan. Jadi bukan berarti mau pensiun itu nggak ada kerjaan gitu. Jadi malah nanti kan itu malah menambah demotivasi. Jadi atasan juga harus baik atasan maupun rekan kerja harus tetap seperti masih menganggap keberadaan mereka yang mau pensiun itu. Jadi tetap disuruh kerja, tetap dihargai seperti itu. Itu juga bisa meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Saya mau mencoba menjawab satu lagi pertanyaan. Ini yang terakhir sepertinya, karena habis ini kita mau ada kuis yang berhadiah. Nanti linknya akan kita bagi setelah Q&A ini ya. Ini pertanyaan yang terakhir dari Mas Rian Krisna. Pertanyaan yang lain akan kami jawab mungkin melalui email. Ya, seperti itu ya. Nanti karena terlalu banyak pertanyaan dan mengingat keterbatasan waktu yang mungkin di Wita ini udah jam 12 siang ya, udah saatnya untuk sholat Jumat ya. Jadi ini pertanyaan terakhir yang mau saya jawab. Ini Mas Rian Krisna bertanya, apakah bisa kita melompat dari hierarki kebutuhan fisiologi ke hierarki penghargaan yang ada di tingkat 2, dari 5 ke 2. Jadi kalau menurut saya, kebutuhan manusia itu saya sepakat dengan teori dari Maslow. Jadi apabila seseorang sudah terpenuhi kebutuhan fisiknya seperti makan, minum, tempat tinggal, itu akan secara bertahap dia harus membutuhkan keamanan dan sosialisasi, karena apabila dia langsung mendapatkan penghargaan itu, apabila dia mendapat penghargaan tapi dia tidak memiliki rasa aman dalam hidupnya, itu tentu saja masih nggak match seperti itu ya, Mas. Jadi dia tuh menurut teori Maslow, jadi orang setelah mendapatkan kebutuhan fisiologinya seperti makan, minum, dan tempat tinggal, dia pasti membutuhkan rasa aman dan kepemilikan sosial, dan kemudian baru dia membutuhkan penghargaan dari orang lain dan juga dari dirinya sendiri, seperti itu. Mungkin kita akan memulai kuis berhadiah. Buat yang mau ikut, kita akan men-share linknya, dan habis kuis ini jangan leave dulu ya, karena nanti kita akan membagi barcode untuk dilakukan absensi di MyPelindo. Untuk membuka melalui mentimeter.com dengan menggunakan kode 37760588. Dengan jawaban yang terbaik nanti akan dapat hadiah dari SDM.
7760558. Saya ulang. Sudah ada 13 orang yang masuk. Saya tunggu 2 menit lagi. Untuk peserta dengan jawaban 3 terbaik nanti akan dapat hadiah dari melalui HP kalian ya. Detik dari sekarang. Ya, ada 23 yang benar. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, maaf karena koneksi yang agak lambat. Seperti biasa, Mas Kames Bion peringkat 2. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. peringkat 1 seperti biasa ya, IPK 4. IPK 4. Kemudian pertanyaan ketiga.
Maskames Beyond yang selalu menjadi peringkat pertama dengan IPK tertinggi di kelas. Dia menjadi juara pertama dan memenangkan kuis ini, dan hadiahnya nanti bisa diminta ke SDM di lantai 2 ya Mas Kames ya. Untuk pemenang kedua dengan inisial Tas dan Nana ya. Nanti ya juara kedua dan juara ketiga untuk hadiahnya bisa diminta ke bagian SDM di lantai 2. Oh ya, diserahkan di SDM di lantai 2 ya. Terima kasih partisipasinya semuanya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar. Untuk absennya bisa di-scan di barcode yang sebentar lagi akan kita share di MyPelindo ya. Ini nanti ada barcode.